Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, lihat pecinya belum rapi, coba rapikan dulu. Nah, udah rapi? Ya. Gimana kabarnya Rahmat pada hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Nggak ada. Terima kasih Pak Septi. Untuk itu Ibu mau tanya, sebelumnya kita mempelajari tentang apa ya? Golongan? Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan. Sebelum kita belajar, mari berdiri semua. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri anak-anak. Maaf ya, di situ ada teks apa? Judulnya? Bisa dibaca dulu ya, diberi 2 menit. Kok saya bacanya awas tali jahat? Makanya belum bisa baca dulu. Nah, sudah dibaca semua? Sudah. Coba Ibu tanya yang pertama tuh Mbak Selvi, apa ini dari cerita awas lampu jahat tersebut? Mbak Selvi. Inti dari ceritanya, Bobby digigit nyamuk. Nyamuknya jahat karena menyebabkan Bobby terkena sakit demam berdarah. Iya betul, makanya kita harus jaga kebersihan biar gak kena digigit nyamuk. Betul. Terus yang kedua, dalam cerita tersebut di mana nyamuk dapat berkembang biak? Coba Mbak Talita, di mana Mbak Talita? Tempat yang kotor, Iya. genangan air. Karena tempat
Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat daftar sederhana mengenai siklus hidup hewan ternak dan tumbuhan yang berada dalam perut dan tempat. Nah, ibu mau tanya ke kalian, coba apakah kalian pernah melihat kupu-kupu? Bukan kalian banyak, pernah apa enggak? Iya, pernah. Nah, apakah kupu-kupu hidup langsung berwujud dengan kupu-kupu? Pasti ada siklusnya ya. Nah, selanjutnya, apakah kucing yang masih kecil dan kucing yang sudah dewasa memiliki bentuk yang berbeda atau sama? Beda. Iya, beda. Yang kecil yang bentuknya kecil, maksudnya besar bentuknya ya. Ekornya kecil. Iya, betul. Nah, ayo kita simak video berikut. Simak semua ya anak-anak. Baik, Ibu. Bisa terus bergaji. Lagi transaksi, kecelakaan lemas, tinggal lagi. Yuk, mulai dulu. Suatu hari, kamu sedang berjalan di taman sekitar rumahmu. Lalu, kamu melihat kepompong bergelantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari kelihatannya, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daun hidup kupu-kupu. Apa itu daun hidup? Daun hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daun hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan batak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus. Ya, tadi kita udah melihat ya video terkait daun hidup. Kalau daun hidup hewan ada dua, jadi apa? Metamorfosis sempurna dan yang tak sempurna. Yang sempurna ada pada hewan apa yang Mas Eki? Iya, kalau tidak sempurna hewan. Iya. Ya. Selanjutnya yaitu terkait siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Contohnya ada pada ayam dan kucing. Siklus hidup sapi juga termasuk, kan enggak ada metamorfosisnya. Siklus hidup hewan tanpa terjadi perubahan bentuk itu ada ayam dan apa? Kucing. Pada ayam siklus hidupnya yang pertama adalah berbentuk apa? Telur. Kemudian menetas menjadi anak ayam. Biasa kalian sebut dengan itik atau itik. Terus kalau udah gede jadi ayam dewasa. Ya. Terus kalau pada kucing nggak bertelur ya, kucing itu berapa? Atau melahirkan. Kucing akan melahirkan anak yang disebut dengan anak kucing.
terus. Iya. Kalau laki-laki kan? Terus siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Yang pertama ada metamorfosis tidak sempurna dan yang kedua metamorfosis Sempurna. Perbedaan antara metamorfosis tidak sempurna sama sempurna ada yang tahu tidak? Terletak pada apanya? Iya, Kalau ada yang tahu ya? Nah, perbedaannya terletak pada pupa. Pada metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami siklus pupa, sedangkan sempurna mengalami siklus pupa. Ya, pupa. Nih, contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama pada kecoa. Kecoa akan siklus utamanya yaitu telur menjadi nimfa, kemudian menjadi nimfa pertama, nimfa kedua, nimfa ketiga, dan nimfa akan bertumbuh menjadi dewasa. Selanjutnya ada pada apa yang namanya iya. Siklus pertama adalah yaitu pertama telur menetas menjadi nimfa pertama, kemudian menjadi nimfa kedua, kemudian menjadi nimfa ketiga, dan nimfa tumbuh menjadi belalang dewasa. Imago. Ini yang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi pada hewan kuku-kuku dan nyamuk. Nah, tadi yang membedakannya adalah pada pupa. Kuku-kuku akan bertelur, telurnya menjadi larva. Kemudian larva itu mengurung menjadi pupa. Ini perbedaannya ya. Larva atau bisa kita sebut dengan kepompong. Kemudian nanti kuku-kukunya keluar dari pupa tersebut menjadi pupa-pupa kuku-kuku. Pupa, kemudian kuku-kuku keluar dari pupa menjadi kuku-kuku dewasa. Tuh yang keempat. Sama juga dengan nyamuk. Nyamuk akan bertelur kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa. Tersebut akan menetas atau menjadi nyamuk dewasa. Nah, selanjutnya ada siklus hidup pada tumbuhan. Yang ini apa yang mana? Tumbuhan apa? Kacang hijau. Pada tumbuhan kacang hijau ini, yang siklus pertama adalah bijinya akan mengeluarkan akar. Tersebut akan tumbuh menjadi batang, dan kemudian batang tersebut akan mengeluarkan daun. Selanjutnya adalah apel. Yang pertama, buah apel di dalamnya itu pasti kan terdapat biji. Nah, jika kita tanam biji apel tersebut akan bertumbuh menjadi pohon apel yang kecil, kemudian menjadi pohon apel yang besar. Pohon ya pokoknya. Terus dari pohon ini terdapat bunga. Nah, bunga ini akan bertumbuh menjadi buah, yaitu buah apel. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD yang bersifat kelompok tadi anak-anak dibagi menjadi ada berapa satu ya? Kelompok kami ya dibagi menjadi 3 per kelompok ada 2 anak. Ibu beri waktu
jalan lihat kanan kiri sebelum menyeberang. Jaga kesehatan juga dan semangat untuk pembelajaran besok ya. Sebelum pulang